Halo Kokatus, kembali lagi bersama kami podcast Ingin Waro, karena kami adalah orang-orang yang kurang perhatian. Oke, jadi sebenarnya kami tuh punya satu stok video gitu. Cuma karena ini final Piala Dunia, jadi kami akan memprioritaskan video ini dulu. Jadi kali ini kami akan bahas bola, ya bola. Jadi orang nerd ini nih apa ya, yang kecuali Pak Takur ya mungkin ya kelihatan. Kagak juga. Nah, jadi kalau saya sendiri sih emang kurang suka olahraga, kurang ini sih, rajin olahraga sih sebenarnya sih. Beda mungkin kalau sama Pak Takur gitu yang panahan gitu. Kalau Bapak Josuke gimana untuk olahraga, untuk intermezzo nih? Udah mulai workout lagi ya. Jadi ya alhamdulillah Oh, bisa lancar. oke, mantap. Jadi karena ini kita ngomongin Pildun, berarti kita akan ngomongin tentang kesan-kesan Pildun. Bapak Takur nonton nggak final Pildun? Nonton. Gue nonton, tapi disclaimer dulu ya. Nonton. Gue juga olahraga bukan kayak gimana ya, bukan kayak jokes yang apa yang keren gimana. Gue olahraga demi bisa dapet ini skill-skill anime, coy. Makanya kan panahan gitu loh, skill-skill anime, skill-skill superhero gitu loh. Isekai. Ya rada bodoh juga. Akan. Nah iya, perspektif isekai, coy. Oh, Disclaimer aja lah gitu kayak loh. Tojima. Bukan kayak ibarat daripada nganggur, Iya, toh tahu. kalau panggil isekai udah ada skillnya, coy. Jadi nggak ngayal kayak isekai tiba-tiba Oh, wah iya, tahu. imbang Oh, ya ya gitu. paham. Jadi kalau misalnya ketabrak truk, jadi nggak perlu ini lagi ya, nggak perlu latihan lagi ya. Langsung OP Iya, gitu. jadi Ya, nggak lore-nya perlu belajar bagus, sihir tuh kalau ya lore-nya benar-benar bagus. Iya, lore. panahan pas ini woi dapet Sharingan gitu kan, panahnya kena mulu, panahnya ada petir-petirnya. Iya, paham. Oke, Nah, oke. sumpah Jadi kita kembali lagi ke bola. Ah, menurut banget omongan kita, Terus lanjut bodoh bro. oke. banget olahraga. Lanjut Iya, dulu aja bro. iya, iya. Lanjut aja dulu. Oke, ini kita ngomongin bola ya harusnya nih ya. Jadi gimana kalau Bapak Josuke nonton final nggak? Nonton dari babak kedua sih. Babak pertama masih tidur. Nonton babak kedua. Oh, saya nonton dari babak pertama nih. Jadi kalau kesan-kesan saya nonton final Pildun ya, beda banget sama final Pildun 2022 gitu. Kan kalau Pildun 2022 seru gitu ya. Kejar-kejaran skor gitu. Messi versus Mbappe gitu. Ini kalau nonton Pildun 2026, final Pildun 2026 tuh buset Pak. Kayak ngeliat apa ya? Kayak ngeliat udah main satu sisi aja gitu, yang main Spanyol gitu kan, Argentina cuma jadi samsak gitu. Mana Argentinanya mainnya kasar, buset. Tubruk-tubrukan Pak, itu sampai gue ingat banget tuh itu Enzo Fernandez kartu merah, buset lu bayangin, kesel banget gue. Mana gue fans Chelsea lagi kan lihat Enzo kartu merah tuh kayak gimana sih gitu. Biasanya dia kagak segerasa kusuk itu gitu maksudnya. Gitu. Tapi emang kayak Liga Tarkam gak sih jadinya? Dan menurut gua malah di situ yang mungkin kelihatan serunya tuh di situ. Malah kayak Tarkam cuma ya meskipun itu jadi malu-maluin ya final yang tadi gitu. Dan kalau gua lihat sih Spanyol menang itu benar-benar pukulan telak lah karena gua merasa kayak Argen ini ngejar penalti dia. Makanya ya berkelakuan anomali kayak gitu tuh. Iya sih, paham. Sebenarnya kalau gue lihat dari gandangnya juga, dari formasi juga sebenarnya kelihatan kalau di tengah tuh bakal kalah Argentina. Cuman masalah, iya ditambah lagi kan nggak ada pemain kreatif lagi gandangnya tuh. Yang kreatif tuh cuma Messi doang di formasi itu, sisanya mah tukang tubir semua itu. Tukang tubir terus habis itu apa lagi ya? Ada sih sebenarnya sih pemain kreatif lainnya tuh kalau Argentina di Kopas, cuma entah kenapa kayak Scaloni kagak mau mainin gitu, aneh banget gitu, bingung gua. Nah kalau untuk Spanyol sih gua no komplain, buset beneran deh itu, gua ngeliatin Spanyol nyerang tuh dari itu tuh, ini mah tinggal nunggu menang aja tuh. Nah masalahnya nih yang kagak gua sangka, ternyata yang ngegolin adalah versi cowoknya Sinka Juliani Pak. Pak Hah, Takur, tahu kan siapa? Kur, ini kenapa jadi kaitin ke Sinka lagi dah? Aku apaan singkat kagak ada ngomong singkat dari tadi Jo. Gue juga nggak tahu maksudnya apaan Ferran Torres kenapa gini, maksud gue kayak nggak ada Loh, hubungannya sama nih, tadi otak gue, kuping gue rada budek tadi ya Kalau si nyambungnya sama Macau bilang. pemain zaman dulu nih, Fernando Torres mungkin oke lah, nama belakangnya masih sama-sama pemain bola. Terus habis itu ya
ini sekarang dia kan jadi manajer Atletico Madrid gitu. Kita nggak tahu kalau Ferran nanti gimana karirnya. Tapi kayak itu kan masih nyambung, nggak cuma dari nama belakang doang gitu. Cuma kayak singkat. Gue jelasin What? nih. Gue jelasin nih. Cocok lagi ala nerd nih. Kenapa bukan ngomong dulu tentang Bang Dodo. Bahagia gua. Akhirnya Argentina kalah. Bang Dodo nggak jadi diledekin. Soalnya kalau Messi juara lagi, mati lah gua Messi. Dikata-katain banget tuh Bang Dodo, Messi back gue. Oh, certified fans Bang Dodo nih. Waduh. Itu Final menyelamatkan sepak bola ya. aduh, sumpah kenapa dia tiba-tiba ya, kagak ada yang bahas Bang Dodo. Itu yang gua kesel dari tadi. Ini tiba-tiba kacau. Oh iya Bang Dodo bener lagi. Lah iya kan kita ini kan podcast Pak, jadi suka-suka kita lah mau ngomong apa gitu. Oke, jadi nih gue jelasin dulu ya. Kenapa gue mengaitkan Ferran Torres dengan Shinka Giuliani? Pertama, mereka sama-sama punya julukan ikan hiu tuh. Yang kedua, mereka sama-sama dianggap mediocre. Nah, ini yang ketiga nih yang unik nih. Mereka nge-clutch gitu. Jadi Ferran Torres itu kan dia sering dianggap mediocre karena suka buang-buang peluang. Tapi entah kenapa gitu, tiba-tiba pas lagi dibutuhin, Ferran Torres ngegolin gitu. Ngegolin di momen-momen krusial dan membawa timnya menang gitu. Nah, sama kayak Shinka juga kan, awal-awal dianggap mediocre gitu karirnya kan. Terus di akhir-akhir karir tuh tiba-tiba center Janken lah, tiba-tiba rank 3 SSK lah gitu. Kayak gitu maksudnya tuh, kenapa gue kaitkan dengan Shinka Giuliani gitu. Oh. Okay. Kayaknya masih jauh deh. Masih jauh, bener-bener. Kayaknya masih lebih enakan kita bahas Bang Dodo gak sih? Misalnya, apa Wan Takur jangan-jangan ngefans Bang Dodo tuh gara-gara pergi ke Aceh gitu. Mungkin bisa cerita nih Wan Takur. Betul. Gue kalau udah kalah debat lawan fans Messi gitu coy. Ada pernah ke Aceh. Bantu tsunami. Nanam mangrove. Bener nanam mangrove. Oh iya, nanam mangrove. Iya, zaman SBY. Gue inget banget tuh. Sampai dibikin dulu kakak mangrove kan. Ya mangrove coy. Emang tuh Bang Dodo, gue jujur abis dia kalah sama Spanyol itu ya biasa lah seperti fans Bang Dodo lain, apa ganti baju Prancis kalah lagi sama Spanyol juga aja ya bang, tapi ya nggak apa-apa, Spanyol yang menang soalnya lawan Argentina. Gue bukan pengen Spanyol menang, gue pengen Argentina kalah aja. Cuma kalau cocok logi gitu, gue jujur gue nggak tahu persamaannya dengan JKT dah. Nggak tahu sih, kacau aja tiba-tiba nemu aja apa Ferran Torres ikan hiu. Tapi menurut gua dari dulu udah banyak kali striker kayak gitu, striker quote unquote Shinka Giuliani. Kebanyakan fans Chelsea apa striker Chelsea lagi. Diego Costa, Fernando Torres kan tiba-tiba apa? Ya Fernando Torres rada gila, Diego Costa kan di depan aja apa udah gol gitu loh. Tapi kalau yang tadi ikutan nonton, yang tamu spesial itu termasuk gak sih Charles Puyol? Itu tuh dia winger, dia sayap, tapi bisa jadi striker juga. Enggak ada, setahu gue. Charles Puyol mah back betul, defender betul coy. Si ini kalau bisa jadi striker si Roberto Carlos. Enggak, bukan. Enggak coy. Roberto Carlos tuh Roberto Carlos bisa jadi back, bisa jadi striker kalau dimain di PS terus di base. Ayo ngomong karena tergubat sumpah. Itu maksudnya game PS atau FIFA yang ngomongin PS ya, karena dua game itu kan yang paling mendominasi. PS coy, gua anak PS banget. Winning Eleven dulunya disebut. Gue juga apa? Oh iya, cuma bedanya gue kagak nyobain PES 2006 gitu, yang kayak si Bapak Takur gitu. Gue tuh nyobainnya tuh langsung PES 2009. Waktu itu tuh gue nyobainnya tuh waktu itu Owen masih di Newcastle kan. Terus baru PES 2010. Waktu itu yang Michael Owen ke MU dan ya itu Chelsea juara Liga kan waktu musim itu 2010 gitu. Itu. Gue main PES malah main winning PS1. Winning PS1 yang tahun 2001 sama tahun 2002. Terus habis itu gue ada masa gak pernah main game bola lagi sampai gue ketemu PES 2012. Itu juga gue bukan install di laptop waktu itu, zaman itu ya, karena gue dulu gak minat lah gitu. Gue lebih minat install Street Fighter 4 waktu itu kan daripada game bola gitu. Kalaupun game bola juga Football Manager. Nah, waktu PES 2012, gue pernah waktu itu main di salah satu mall, main arcade dan of course gue miliki MU waktu itu kan, karena gue masih ngikutin MU banget tuh waktu itu. Sekarang ya udah gak terlalu ngikutin. Nah, begitu udah boomingnya PES 2013 tuh anak-anak sekolah pada main gitu ya,
Ya gue ikutan install lah di laptop gue yang kentang itu. Alhamdulillah lancar gitu. Gila anjir. Ya, gue pernah nyobain PES 2013. Asik sih emang. Banget Apa ya? nih. Sama Itu coy. mekanik Iya paling asik bagus. bener. Peak PES itu sumpah. Bener-bener. PES 2013. Ngomongin ini ya, sumpah gue di pesantren nih. Gue bolos kelas, apa main di kamar gua, main apa? Main Ah. main PES. Yang lebih gongnya lagi, tuh main PES bareng ustad gua bang guru. Gurunya ngajak, Keren banget lagi gurunya. main kan gue sama kelas IPA, tapi ada pelajaran IPS gitulah. Ah nggak penting IPS, kamu kan anak IPA. Oh. Iya pak, main gua, main PES Hebat kan. anjir. Lah gue malah gini, Pur. Gue pernah waktu Belum, itu setiap kelas dikasih PC. Setiap kelas dikasih PC. Gara-gara PC-nya pada dipakai main paralel PES 2013, ditarik PC-nya. Enggak, ini gue lebih gong Geblek lagi. anjir. Gue lebih gong lagi, apa, Jo. Gue main kan, itu emang lagi mendung hujan apa petir, tiba-tiba pintu kamar gue kebuka. Nih guru killer coy, kenapa masih pada di sini? Pakai ada pak, sumpah ini kayak sumpah demi Allah kayak ada gimmick petirnya gitu, jeger gitu loh. Pas dia buka pintu ada gimmick. Kebayang. Kenapa masih pada di sini? Nah si guru killer itu guru yang ngajakin gue, bapak kenapa nggak ngajar? Iya. Dibalik gitu. Langsung pada kamu gila. Anjir. Goblok emang. Sumpah. Kalau yang Bentar, yang mau lu potong apa pesantrennya yang dipotong? enggak Takur. nggak apa-apa, nggak pesantren pokoknya kan gue udah bilang, makanya gue nggak ngasih tahu nama pesantrennya dah. Yang penting itu emang pengalaman aja tuh, main PES 2013 gitu. Gokil tuh. Gue pakai Chelsea, dia pakai Inter. Kesukaan kalian apa kalau main PES? Kalau gue apa ya waktu itu? Enggak gini. Kan gue suka ngadu sama adik gue kalau main PES. Nah, adik gue lebih jago main PES. Ya udah, akhirnya gue biasanya suka main UCL yang 32 per 32 tuh. 32 per 32. Jadi kita cobain tuh semua tim di setiap grup tuh. Gue mainin sama adik gue kan. Kalau gue pasti King MU, tapi kalau misalnya King MU udah diambil teman gue, berarti gue cobain tim lain. Gue pernah coba dulu tuh Atletico Madrid pernah, Bayern Munchen pernah, Leverkusen pernah, terus apalagi ya PSG pernah juga. Oh 2013 ya sih PS rada bagus sih, betul. PSG meta banget tuh. Gua dulu tahu. Udah pastilah namanya Beckham ya? Iya, 2013 ya udah ada Beckham. Udah masuk masih 13. Beckham ya sebelum pensi. Oh ya betul. Gua waktu ini waktu kalau main PES, gua udah pasti Madrid gua pakainya. Cuma di ban mulu karena jago banget pemain-pemainnya. Ganti Inter, di ban lagi coy. Karena seenggaknya itu yang PES 2007 dah, 2007, 2008, 2006 gitu loh. 6, 7, 8 lah. Karena ada Adriano, ada Ibrahimovic. Akhirnya gue ganti Chelsea coy. Ibrahimovic yang baru ketemu Haaland tuh. Oh iya, sama-sama Nordic lagi ya. Sama-sama Viking tuh dua, gede-gede banget orang. Tapi Ibrahimovic jadi kelihatan lebih pendek gak sih? Mungkin karena udah umur kali ya. Kalau dulu kan kelihatan tinggi banget. Dan orang tuh kalau umurnya udah nambah, sebenarnya dia juga makin pendek. Oh gitu. Setahu gue ya kalau dia udah makin tua ya. Tapi ada yang emang pendeknya tuh cepet, ada yang lama. Nah mungkin dia termasuk yang cepet. Atau kebetulan Haaland emang lebih tinggi aja. Gue nggak tahu yang mana. Iya sih. Kayaknya Haaland yang lebih tinggi dah. Soalnya emang serem banget coy. Iya. Mana gue ingat lagi Ibrahimovic tuh ini dia mau main bola karena dia udah pengalaman di taekwondo, terus bosan, akhirnya dia menjadi main bola. Itu yang gue tahu tuh. Lah, kalau ngomongin Ibrahimovic ya, gue keingetan tuh di tahun berapa tuh ya, Bapak Takut mungkin ingat tuh. Dia ngegolin salto dari 3/4 lapangan Pak, dari luar kotak penalti, dekat bunderan. Tapi bukan di dekat lapangan. Iya, di Swedia gua. Swedia, bukan itu di itu bubble gaungnya Johat ya. Makanya emang jago, parah tuh jago banget waktu itu. Itu berapa minggu ya jadi gol terbaik dulu.
di highlight. Kalau lu inget zaman dulu nih, biar ada ini sama kita ngidol deh. Lu inget nggak sih zaman Ah, dulu ada apa? Ada highlight World of bola. Football. Iya, Monster Iya, Football. Nah, itu Iya, iya pada tahu tahu. ngosiin Itu anjing ah pada apa? ngasihin siapa? dari Putri, sumpah. Oh, Yes. Terry Putri, Iya. Desi Novianti, iya tuh. Iya tuh, aja tuh. Terry Tapi kan Putri, Desi SJKT juga ada Novianti yang itu jadi gua sportcaster nggak sih? Noella. ada Oh loh iya ya. ya, iya. Iya kan, Noella Iya, Jadi Sisterina. iya Kan Noel. Piala Dunia selama ini kan dia juga ikut nge-cast. oh iya betul. Jadi Iya, sportcaster bola juga kan? Benar. iya. Nah, Iya. tapi kalau Dan ngomongin JKT dengan apa ya? Dengan bola ya. Menurut kalian siapa member atau ex JKT yang elite ball knowledge tuh, yang ngerti Elite bola Ball lah? Knowledge siapa ya? Giant lah kayaknya sama Baby deh kalau kata gua. Itu beneran Elite Ball Knowledge menurut Oh gua. iya sih. Oh iya Nabila ya. Nabila nonton Tapi sama Pildun Baby, juga tuh, ngikutin Pildun tuh story-nya. Heeh. enggak dia Sambil nunggu dia sholat pas subuh gabung kan dia tuh ngikutin nonton coy. Pildun. Sama kayak lu tuh kacau. Aduh, Ah, iya, tahu. Baby fan Chelsea. Tahu. Jujur, iya. Baby fan Chelsea, terus Nabila mah karbit, emang dia mah emang nggak ngefans klub tertentu. Melody benar. tuh, gue inget banget tuh, ada dia pernah podcast sama Habib Jafar, katanya ngaku waktu masih jadi member dia sempat ngefans MU gara-gara dia kalau abis pulang JKT-an nontonnya MU Kulit dulu emang dekat FX tuh suka tuh. ada nobar-nobar gitu nggak sih, Kur? banyak coy, sumpah. Gue Iya sempat kan? lagi di FX ketemu ini bukan nobar entah Juventus pernah datang nggak sih? Pokoknya rombongan fans Juventus coy. Kan gue makan nih di itu di mana? Gue makan di Wendy's atau apa ya dulu? Udah nggak ada sih tempatnya. Pokoknya makan gitu lah ayam goreng tepung gitu. Entah Wendy's kali betul ya. Bukan Wingstop, belum Wingstop. Kan sekarang di FX udah jadi Wingstop tuh. Gue makan di situ bareng fans Juventus ramean, sumpah banyak banget. Kayaknya memang lagi catering aja nggak sih? Bukan karena Iya, Juventusnya datang ke Indo. Seingat gua Juventus itu belum ke itu kan Indo. undang itu gue kagak ada kagak ada datang gitu tiba-tiba rame banget di FX itu orang pakai baju Juventus di gathering nggak kayaknya betul. Hmm. Iya gue juga bingung kenapa kagak ini lagi ya. Saya juga Tapi kalau apa ngomong, lanjut. baju sorry lanjut gue itu baju timnas Oh, juga di FX kan. Temen gue beli iya baju benar timnas benar dia. benar. Iya kalau press con sering di FX sih. Iya tuh. Iya. Oh iya sih karena dekat ini kan GBK. Tapi ini Kur, Lanjut yuk. GBK. ini tadi ngomongin Juventus ya. Ini ada satu fakta menarik nih. Tapi dari dunia Cika Idol. Apa? Kalian tahu nggak yang namanya Anju? Anju itu nama Tahu. lengkapnya kan Anju Anju Ventina Ventina. Putri. Nah, Anju Ah, Ventina Putri kenapa namanya itu? Karena lu sambungin ah. satu suku kata Juve. terakhir sama nama tengah jadi Juventina. Itu emang dia yang nge-reveal sendiri di X. Bapaknya emang Juventini. Rupanya fans Juve ya? Iya. Oh, Iya tuh member TNT itu Anju. tahu. Chelsea Davina katanya gara-gara ini juga. Bapaknya fans Chelsea. Chelsea Davina. Bagus dong. Bagus Tapi dong. iya. Nggak, Oh, gue ingat ngomong banget kalau ngomongin bola ya. Ngomongin bola sama JKT ya. Gue ingat banget salah satu Chelsea itu salah satu fans apa ya? Salah satu member pertama yang mempopulerkan gimmick bola di JKT. Maksudnya yang untuk new era ya, untuk yang new era gitu. Kan gimmick bola sempat mati itu di new era tuh karena member-member yang elite ball knowledge sudah pada grade tuh. Nah Chelsea ini ngidupin lagi. Waktu itu dan kebetulan juga Chelsea itu kan jadi member JKT itu awal-awal training itu pas Chelsea lagi turun-turunnya tuh. Lu inget gak Pak Takur yang Chelsea 2023 Mudrik ya. lah yang zaman-zamannya Raising Graham Potter lah yang jadi pelatih itu. Wah suram itu sih. Abramovich baru keluar. Gue kesel batu sumpah tuh. Iya, Abramovich baru keluar gara-gara Iya. Rusia menginvasi Ukraina tuh. Itu akhirnya dijual, terus habis itu dibeli apa? Tahu, temen lu kan Apa? tuh kan apa orang Rusia keluar dari Chelsea. Temen lu tahu kan tuh yang intel Rusia. Dia mau ngikutin bola. Oh. Makanya gue bingung juga kenapa gak mau bawa Abramovich tuh. Global knowledge tuh yang mantan temen gue tuh. Jangan diikutin tuh guys, yang global knowledge tuh. Terus Emang habis itu, kayaknya tuh Blue Knowledge iya. itu semacam mandatory buat cowok-cowok nggak sih? Kalau kata gue ya, sesedikit-sedikitnya lu tahu sih better daripada lu nggak tahu sama sekali. Sekali sumpah. Iya betul. Iya sih. Jangan
ibarat mata uang paling diterima di cowok-cowok bola coy. Bener. Gue Iya, relate sih, benar-benar. gue relate banget. Jadi kalau lu tahu dikit aja, Benar-benar. mungkin orang-orang bisa sedikit ngelurusin aja sih. Bagus Iya, banget coy. tahu. Iya, Itu apalagi emang kalau cewek yang tahu bola ya. Wah, Apalagi kalau cewek tahu bola ya, itu bargaining power yang sangat kuat itu kalau di mata cowok-cowok gitu. Kayak iya kan kayak Nabila, kayak Baby, terus Chelsea itu tuh sebelum Chelsea kena ini ya, kena begal sama fan raising ya itu. Dia itu naik tahu gara-gara gimmick bola. Apalagi kan dia sempat ngaku jagoan dia di Chelsea itu Mikhailo Mudryk. Belum datang tuh Cole Palmer tuh dulu. Belum ada Cole Palmer tuh di Chelsea. Jadi dia ngaku, aku fansnya Cal, Mudryk gitu. Apalagi kan Mudryk suka diceng-cengin. Kenapa? sorry Cal. Lu ngomong ini kita ngomongin bola sama JKT ya. Sama Halmer tuh tadi game bola. Uh, Kenapa ada uh, bahasan rezim dah? Chelsea kapan uh. diituin rezim pemerintah? Maksud gua kapan kenapa ada rezim gitu loh? Iya Enggak, bola Rezim karena Resan. oh apa lagi rezim tuh? Preston maksudnya. Yang pernah disinggung sama itu Iya, bukan sih? Rezim Resan. Sama si apa Rafli Tarigan. Oh gitu pernah Iya, disinggung. itu yang dinasti-dinastian. Pernah, Oh, yang pernah bilang dinasti Gresan. oh. Ini Tapi itu udah lost baru media, kontennya dihapus. Iya sih. Harusnya kita simpen itu tuh. Anjir, gue inget banget tuh yang bilang, iya itu waktu itu lagi rame-ramenya kan, yang gara-gara Kristi ngomong, enggak, yang Cigre ngomong pilar tuh. Emang entah kenapa ya, pemberitaan tentang Grayson Family itu, eh hulu hulunya itu di Cigre gitu, entah kenapa gitu. Menurut hulunya kalian di gimana tuh? Gua tidak tahu Hulu atau pasti hilir yang ya? jelas. hulu mah berarti ujungnya apa ujung awalnya dong. Berarti kalau Oh, awal pasti iya. Tigre gitu maksud. Oh, bukan Ah, ujungnya hilir, bukan hilir gitu maksud enggak, bukan bukan ujung ujung. awal, ujung awal, ujung awal. Mulainya tuh di Cigre gitu. Kayak Oh, Cigre ngomong terseru lah di New Era lah. gua aja masalahin rezim ini baru tahu gitu loh. Maksudnya ada rezim apa lagi anjing gitu loh. Kayak semacam deep state kah? Iya. Iya kayak gitu loh. Nah iya Kemarin itu udah kan. Secret Society, ini ada Iya. rezim lagi. Gua Nah sih iya mendingan tuh. main Super Nah Set kayaknya Soccer enak ya, tuh. jangan PS1. Iya. Lu inget gak Pur? Betul. Apaan? Kenapa tuh? Super Set Soccer. Gila coy, Gak main sumpah. gua yang ke satu. Itu Tuh, ya Di itu PS2 yang main gua. jurus-jurus itu loh. Main bola tuh pakai Di- jurus-jurus kayak Shaolin Oke, Soccer lah jurus-jurus. pokoknya. Super Set Soccer pick game bola. Game Sumpah. rusak. Lu pakai kok gue yang gue bingung gini ya, kenapa tim-timnya tuh nggak masuk akal kayak Korea, kenapa tendangannya kenceng banget, perasaan zaman itu kan game 90-an berarti ya, tahun 98-an ya. Iya, iya, Kenapa 90-an. main Korea sekenceng itu apa tendangannya gitu loh. Itu Paraguay juga, Nah itu akal. Jepang juga pakai angin puyuh. Gue masih ingat tuh. Iya. Kalau Jepang kan angin puyuh, kalau Arab ini badai pasir. Kalau lu lempar Iya, bener. Ombak pasir kan. Anjay emang game itu Iya, ball knowledge. tau. Ball Kalau knowledge itu. knowledge, game perusak pertemanan juga sih itu. Selain Parah. bisi-basi kalau di PS1. Iya. Bukan cuma merusak pertemanan, Merusak stick merusak nggak? stick. Iya, stick temen gue Merusak stick ya? gara-gara main itu semalaman. Iya, ngerusak stick temen gue itu pecah gara-gara main itu semalaman. Itu gue lihat sendiri. Buset. Nah, oke. Ada lagi nggak nih? Bentar. Soalnya gini, karena kita tadi udah nyinggung ini ya, rezim-reziman ya. Gimana kalau nanti eh apa ya? Kelimanya tuh ya, konten berapa? Ini kan 3 berarti. Ini berarti yang nanti keempat yang cita-citaan, yang kelima berarti kita ngomongin cocok logi gitu, cocok logi sejarah politik gitu. Tapi ya kita buat sama mungkin lah gitu. Iya, berarti kayak tadi tuh Gua tampung dulu gitu. Gua tampung dulu lah, Caw. Soalnya takutnya otak gua sama Wantakur jadi makin brain rot nih gara-gara ngomongin cocok logi. Nah, Wantakur gimana? Gua masih pengen ini puji dan syukur saya panjatkan karena Argentina nggak jadi juara. Itu aja intinya hari ini pokoknya. Itu coy, topiknya itu coy, puji dan syukur dipanjatkan karena Argentina nggak juara 2 kali. Sumpah kita ngomongin bola
Kita tidak ngomongin Tsubasa, coy. Iya juga. Oh iya, Tsubasa. Lanjut, Tapi iya, gue nggak Tsubasa terlalu lanjut, hafal lanjut. role-nya Tsubasa, makanya gue tidak mengarahkan ke situ. Gue mengarahkannya ke game tadi. Iya. Sorry banget nih guys. Pernah main yang Tsubasa PS2? Heeh. Gue Pernah main, main gue Tsubasa nonton, PS2 tuh yang akhirannya, oh lu nonton. nggak apa-apa gue main juga Pernah main tuh gue. dulu. Akhirnya lawan Jerman kan, Oh, apa Schneider, iya, Kaisar, akhirnya lawan Kaisar. Jerman, si Snyder. Yang jurusnya tuh fire shot kan. Anjay emang kalau apa Schneider Eh, apa yang PS2, PS1 juga eh, nggak, PS1 emang jelek banget sih grafiknya coy. Cuma nggak tahu seru aja eh, itu loh. Cuma iya, ini iya. curhat dikit, gua waktu kecil kan gue pergi ke Sumatera lah ya, ke kampung gitu loh. Itu gue nangis coy, Hmm. karena nggak bisa nonton Tsubasa. Kenapa? Oh ya dulu sinyal TV masih susah ya. Oh, Belum Iya, benar-benar oh iya. merata gitu kayak sekarang. merata. Jadi channel di Iya, gua. Jakarta belum tentu ada di pedalaman. Wah nangis gue Bener. kagak nonton Setuju, Tsubasa. setuju. Oh iya bener ya. Kampung gua di Jakarta sih, jadi kagak relate. Gua Bandung juga masih dapat lah semua mah gitu. Gue nggak Iya. dapet nangis nonton Tsubasa gue. Oh. Tapi kalau Tsubasa gue jadi Kirain ingat nangis dua karena hal. nonton Naruto. Tapi Kenapa? gini, gue jadi ingat dua hal nih dari Tsubasa yang terjadi di Piala Dunia tahun ini. Pertama, Jepang lawan Brazil. Oh iya coy, iya sih. Mantap itu. Sama Jepang lawan Brazil. Kedua, gue ngelihat Fozinha itu kayak gue ngelihat Wakabayashi versi tua tuh. Gue ngelihat kayak Wakabayashi tuh backstory-nya gue udah nggak begitu ingat detailnya, tapi gimana gigihnya dia biar jadi kiper terbaik itu memang apa ya? Gue ngelihat itu di Fozinha sih. Oh, Malah iya paham. bukan Fozinha-nya ya, apa kiper terbaiknya. Jujur gue malah kalau ngeliat kiper yang betulan kayak Wakabayashi itu di kiper-kiper lama kayak Buffon gitu loh. Fozinha itu kayak kiper baru ya gak kalah kerennya juga gitu loh. Gue lebih lihat kayak Wakashimatsu coy, karena ini aja kali ya. Karena apa? Kalau Wakabayashi itu kan langganan cedera maksud gue gitu loh. Backstory-nya cedera mulu. Iya. Saking imbanya itu siapa sih Yoichi Takahashi itu, aduh bingung nih gue gimana caranya dari Wakabayashi kebobolan dicederain gitu loh. Kalau Wakashimasu itu Oh, yang bikin gua seneng itu apa gimmick-gimmicknya loh, nangkep bola pakai karate gitu, pakai tiang gitu loh, Iya lagi. loncat-loncat. yo ya tahu ingat. Tapi kan Oh tadi iya, iya sih. bola dan JKT ya. Apa? Jujur, Ah, itu ngomongin antara tadi kan game udah, anime udah. Lu pernah nggak? Ini kan ah, kita juga demen idol semua. Lu seenggaknya pernah nggak ah. pakai baju bola tapi belakangnya 48 terus nama Oshi? Nah, gua nggak pernah. Pernah lagi. Gua nggak pernah. Baju classmate gue. Tapi bukan nama OSI sih. Pokoknya nama hobinya sih. Gue tulisnya Wota aja. Dia bawanya 48. Itu gue masih inget lagi. Iya. Sumpah. Gua Tapi enggak jujur kan, sih. Soalnya kagak ada duit. Jo, tapi Watawama pada pakai kayak gitu semua kan? Nah, misalnya Iya. apa? Iya, Jangan itu kayak semacam trup yang terjadi sih. Trup yang pasti Tadi terjadi. kan pernah pakai jersey. Tadi kan pernah pakai jersey PSS Sleman yang 48 itu. Oh gitu. Enggak, Saat Ini ngomongin customnya. Iya, pernah. Orang pada nge-custom bikin nomor itu gitu. Jadi bukan membernya yang pakai baju klub bola kagak, itu mah udah sering. Ini lu dengan PD-nya pakai baju bola, lu custom nomor 48, lu pakai nama cewek ya, cewek yang nggak kenal lu gitu loh bro, lu pakai dengan bangga gitu loh. Gue kayak Oh, ya itu baju tahan malu itu namanya. oke coy, pede banget, itu dulu yang penting. Oke, berarti nanti kita untuk tag kelima, gua idenya sih itu sih. Nanti kita diskusikan aja lah. Tag kelima bakal ngomongin cocok-logian soal, iya apa gitu tuh. Gue pengen ngomongin racing Blazers tuh, kenapa? Kayak kita ngomongin hal lucu aja di peridolan gimana tuh, yang dilakukan member gitu, yang jadi kontroversi gitu. Menurut kalian gimana? Ya, boleh aja mah gue, santai aja gue Boleh dah. ngobrol. Oh, Ya ping kagak jelas gini aja gue lanjutin. Iya sih benar. Jadi jadi gitu aja kali ya guys ya untuk podcast untuk podcast kali ini gitu. Jadi kalau kalian suka tinggal pencet tombol like, kalau kalian ingin ngikutin podcast kami yang lainnya tinggal klik tombol subscribe-nya. See you, au revoir.
Otsukare, bye bye. Dah. Oke.